Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Amiruddin, CGP 9 Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Kemudian tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata kali ini yaitu CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya untuk visi sekolah kami, yaitu membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya luhur. Kemudian prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Siasatku, 1 minggu aku 1 buku. Nah, program berdampak positif pada murid, Siasatku, 1 minggu 1 buku adalah program yang memang saya rencanakan untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah kami. Selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam. Yang pertama yaitu latar belakang program ini adalah yang pertama yaitu berdasarkan data rapor pendidikan diperoleh data nilai literasi yang menurun dan belum sesuai dengan harapan sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu kami berusaha untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila kepada siswa kita melalui program Siasatku ini, yaitu mandiri, benaral kritis, dan juga kreatif. Selain itu, program ini juga akan menunjang kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang mengujikan kompetensi literasi murid di kelas 5. Dan juga program ini mendukung program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Kemudian selanjutnya tujuan program dari Siasatku ini yang pertama adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yang kedua menumbuhkan sikap mandiri, bernaral kritis dan juga kreatif siswa, yang ketiga meningkatkan keterampilan literasi siswa, dan yang keempat mengimplementasikan budaya positif di sekolah, budaya literasi tentunya. Kemudian deskripsi program, yang pertama program Siasatku adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. 1 minggu aku 1 buku atau siasatku artinya murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 diharapkan dapat menyelesaikan 1 buku untuk dibaca kemudian diceritakan kembali baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk video maupun visual dalam bentuk gambar. Kemudian program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Kemudian untuk ringkasan kegiatan program Siasatku yaitu siswa Senin sampai Jumat mereka 15 menit akan membaca buku yaitu sesuai dengan program literasi sekolah yang memang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian di sini murid bebas untuk membaca buku pilihannya, boleh buku apa saja. Kemudian pada hari Jumat, siswa akan menyampaikan informasi apa saja yang didapatkan dari buku tersebut. Penyajiannya dapat berupa bentuk tulisan, kemudian lisan dalam bentuk video maupun visual dalam bentuk gambar atau mind mapping. Kemudian hasil berupa tulisan gambar dipajang pada mading kelas selama 1 minggu, kemudian akan diportofoliokan dan selanjutnya mading akan diisi kembali dengan hasil karya yang terbaru, sedangkan yang berupa lisan direkam oleh guru atau siswa sendiri merekam juga boleh, kemudian diposting di media sosial ya seperti Instagram maupun YouTube. Kemudian murid itu dapat saling memberikan komentar ya untuk memberikan masukan terhadap sajian informasi yang disampaikan pada aplikasi sosial media tersebut. Kemudian buku yang sudah terbaca seluruh anggota kelas ini dapat ditukar dengan koleksi buku di kelas yang lain agar mendapatkan cerita yang lain yang maupun ditukarkan di perpustakaan. Kemudian untuk keterlibatan pelaksanaan program dibentuklah komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, penanggung jawab mading, dan juga penanggung jawab portofolio.
Kemudian selanjutnya, kepemimpinan murid atau student agency yang dikembangkan, yang pertama adalah suara. Nah, di mana di sini diskusi dilakukan bersama murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk memperkuat ide mengenai program literasi yang akan dilakukan itu waktunya kapan, kemudian teknis pelaksananya bagaimana, dan hasil luaran yang diperoleh dari program tersebut apa, gitu ya. Itu diskusikan bersama siswa. Kemudian untuk pilihan choice, ini di sini siswa akan membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya terkait dengan buku yang akan mereka baca dan luaran yang akan mereka hasilkan. Jadi mereka bebas untuk memilih buku yang akan dibaca dan juga luarannya, baik itu mau buat tulisan, video, ataupun berbentuk gambar juga boleh. Kemudian di sini adalah kepemilikan, nah keterlibatan murid dalam penyusunan program, membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya dan juga menentukan pilihannya, dan mereka akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yang pertama adalah mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Dan yang kedua, bernalar kritis. Nah, ini menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan juga kritis. Dan yang terakhir, kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas siswa ya sehingga mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak dari hasil buku yang mereka sudah baca, kemudian menghasilkan sebuah luaran. Selanjutnya, yaitu lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Nah, di sini murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, kemudian memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Di sini program ini menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Kemudian selanjutnya aset yang dimanfaatkan dalam program SIA1 ini yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan juga pustakawan sekolah. Kemudian modal fisik yang digunakan yaitu ruang kelas, pojok baca kelas, mading kelas, dan juga buku cerita atau buku yang akan dibaca. Yang ketiga yaitu modal politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah, dan juga modal sosial, yaitu kolaborasi dengan warga sekolah atau wali murid untuk siswa yang luarannya dalam bentuk video agar dapat diupload di media sosial. Selanjutnya yaitu perbedaan ya antara tahapan B di demonstrasi kontekstual dengan aksi nyata. Nah, dalam demonstrasi kontekstual itu kemarin model yang dimanfaatkan hanya model manusia saja. Namun di aksi nyata di lapangan ternyata yang dimanfaatkan tidak hanya manusia saja ya, tetapi juga ditambah modal fisik yaitu ruang guru yang digunakan untuk berdiskusi dengan rekan sejawat sesama guru maupun kepala sekolah, dan juga ruang kelas sebagai tempat berdiskusi bersama siswa. Nah, inilah tahapan B, demonstrasi kontekstual, yang sudah kemarin kita susun, ya. Kemudian di sini adalah tahapan B di aksi nyata. Terlihat di sini bahwa di kegiatan aksi nyata, modal yang digunakan ini lebih banyak, yaitu ada 3, sedangkan ini di demonstrasi kontekstual hanya 1, yaitu modal manusianya saja. Oke. Jadi menindaklanjuti program dari Pak Amir yang memprogramkan literasi 1 buku dalam 1 minggu. Ini dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Ini sangat mendukung dengan program yang dilaksanakan di sekolah, karena mengingat hasil dari rapot pendidikan kemarin, itu di literasinya kita memang turun dibanding dengan tahun kemarin. Nah, sehingga program yang disampaikan Pak Amir ini kita dukung sekali, dan kita mantapkan juga karena di kelas itu program kita memang sudah ada pojok baca yang
saat ini memang belum efektif, sehingga nanti dari pojok baca itu untuk bisa dibuat programnya, kemudian kegiatannya seperti apa, dan tindak lanjutnya dari program pojok baca itu seperti apa, itu harus kita tindak lanjuti secara nyata. Nah, oleh sebab itu nanti program dari Pak Amir ini diharapkan tidak hanya dari kelas 4 sampai kelas 6 saja, namun nanti dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 ini juga bisa dilanjutkan untuk membaca satu buku dalam satu minggu, atau lebih baiknya lagi sebelum satu minggu sudah bisa membaca dalam satu buku, dan anak juga tahu buku yang dibaca itu isinya tentang apa. Ini yang perlu dikonfirmasikan kepada anak. Nah, juga ini mendukung dari MT School kita. Nah, di MT School, karena SD Sendang itu juga mendapatkan program MT School, yang di MT School itu juga mendukung program literasi, yang di sana perpustakaan memegang peran penting di literasi ini. Maka program MT School dengan programnya Pak Amir ini memang cocok sekali, sehingga mari kita laksanakan bersama-sama. Kemudian programnya nanti kita padukan bersama sehingga bisa berjalan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Itu kira-kira tanggapan saya Pak Amir ya atas program penjaringan. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya yaitu refleksi dari kegiatan tahapan B atau buat pertanyaan yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, peristiwa atau fakta. Ya adalah di sini siasatku atau 1 minggu 1 buku adalah program literasi untuk mewujudkan generasi yang literat di SD Negeri Sendang. Program ini saya gagas karena melihat rapor mutu pendidikan di mana literasinya masih rendah. Kemudian program ini saya jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali lebih jauh manfaat literasi, kegiatan literasi yang berjalan selama ini, dan juga keberhasilannya. Selain itu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya juga melakukan diskusi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk memperkuat ide mengenai program. Saya mendapatkan banyak manfaat tentang kebermanfaatan program literasi dan penguatan langkah-langkah pelaksanaan program ini. Selain itu, saya juga mendapatkan solusi terkait kendala yang saya bayangkan sebelumnya. Melalui diskusi ini, kami bersama-sama dapat mengembangkan kekuatan atau aset yang ada. Kepala sekolah sangat mendukung dengan adanya program kegiatan ini karena mendukung program MT School yang sedang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait pengelolaan kegiatan literasi di sekolah kami. Selanjutnya yaitu perasaan ya, dalam melaksanakan aksi nyata ini dalam tahapan buat pertanyaan, saya merasa bersemangat dan optimis. Hal itu dikarenakan murid saya dapat diajak untuk berdiskusi, menyusun dan melaksanakan program ini dengan baik. Saya juga merasa bersyukur memiliki kepala sekolah dan rekan guru yang mau berkolaborasi dan mendampingi murid menjadi pemimpin pembelajaran baik mengenai suara, pilihan, atau kepemilikan mereka. Kemudian yaitu pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam aksi nyata buat pertanyaan ini, saya yaitu mendapatkan satu, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide baru maupun penguatan program. Yang kedua, keterlibatan murid dalam penyusunan program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan mereka merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan murid, dan yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan diri murid dan jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Selanjutnya penerapan ke depan yaitu saya akan melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah. Harapannya saya dapat menyusun program secara lebih matang dengan memperhatikan kekuatan aset yang ada serta mencari strategi mengenai kekurangan yang ada. Harapan saya program ini dapat secara konsisten dijalankan. Kepala sekolah dan guru memantau dan mengawasi program, dan selanjutnya murid dapat menyuarakan keinginannya, membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya, serta rasa kepemilikan akan program sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan A. Nah, di sini perbedaan tahapan A antara demonstrasi kontekstual dengan aksi nyata
Dalam demonstrasi kontekstual itu model manusia yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah saya cantumkan. Ada siswa, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah. Namun dalam aksi nyata ternyata model manusia yang dimanfaatkan dalam kegiatan ambil pelajaran itu hanya siswa saja karena di sini pada kegiatan ini yang dilakukan adalah observasi kegiatan literasi yang sudah berjalan dan diskusi bersama siswa. Nah, inilah tabel tahapan ambil pelajaran pada demonstrasi kontekstual. Di sini ada model manusia, rekan guru, kepala sekolah, murid, gitu ya. Nah, dalam aksi nyata, ya, di sini model manusianya hanya murid saja. Perkenalkan, saya Ramania. Saya ingin menjadi dokter. Dengan program literasi ini, saya berharap dapat banyak ilmu pengetahuan sehingga cita-cita saya dapat tercapai. Halo, nama saya Rama. Dari SD Negeri Sendang, melalui program Indonesia 1, saya berharap kemampuan literasi saya bisa lebih berkembang. Perkenalkan, saya Naisa. Melalui program Satu Buku Satu Minggu, saya berharap dapat menambah ilmu pengetahuan yang saya miliki lebih baik lagi. Baik, selanjutnya adalah refleksi terkait dengan kegiatan Alur A yang sudah saya laksanakan. Yang pertama peristiwa. Nah, dalam program Sia 1 ini program ini digagas untuk melihat berdasarkan rapor mutu pendidikan di mana literasi masih rendah. Nah, untuk program ini maka kami jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan ambil pelajaran, saya melakukan observasi mengenai kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan di kelas 4, 5, dan 6. Setelah melakukan diskusi bersama siswa mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Dan luar biasa antusias murid dalam kegiatan tahap ini. Beberapa dari mereka menyampaikan senang dengan literasi karena terinspirasi dari tokoh nasional dan juga menyukai buku karena banyak cerita dan ilmu yang menginspirasi, serta senang dengan membaca karena tampilan bukunya menarik. Kemudian yang kedua, perasaan. Ya, saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di tengah murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak untuk berdiskusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Saya optimis mereka dapat menjalankan program ini dengan maksimal karena mereka merasa memiliki program ini dan mereka mengetahui secara penuh manfaat dari program literasi ini. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang saya dapatkan dari tahapan ambil pelajaran yaitu 1, murid antusias mengenai kegiatan literasi karena sudah merasakan manfaatnya. Yang kedua, murid merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan juga memiliki program tersebut. Kemudian yang ketiga, murid memiliki motivasi yang luar biasa terhadap kegiatan literasi. Yang keempat, pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar setiap program selalu berpihak kepada murid. Kemudian penerapan ke depan adalah melalui penerapan budaya positif literasi diharapkan program ini mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid. Selain itu dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Program ini melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan program. Diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan tahapan B dan A, yang pertama yaitu tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual itu berjalan dengan baik dalam kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Dan perubahan ini semoga dapat menjadi langkah awal atau langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk memberikan perubahan yang besar terhadap sekolah saya. Karena tujuan yang besar ya tentunya diawali dengan tujuan-tujuan kecil ataupun langkah yang besar itu harus kita mulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu seperti halnya program literasi yang saya terapkan ini. Dan juga Bapak Nadiem Makarim memberikan motivasi kepada kita semua bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dari dan berakhir dari guru. Ya, jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Jadi mari kita mulai lakukan sebuah perubahan dari hal-hal kecil yang bisa kita laksanakan dan insya Allah itu akan menjadi hal yang besar pada suatu saat nanti.
Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahapan B dan A terkait dengan program yang saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.